Shalom bagi kita semua, selamat pagi bagi kita semua. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kebenaran firman Elohim yang akan mengajari kita hari demi hari. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang perang dunia ketiga dan tanda akhir zaman. Apakah ini sesuai firman atau tidak, dan perang-perang yang terjadi sekarang ini apa efeknya kepada kita dan bagaimana kita harus bersikap, ya. Mari kita lihat kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-19. Dikatakan di sini, "Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentara-tentaranya." Nah, banyak yang sudah memberikan pendapat tentang Perang Dunia Ketiga, Perang Israel melawan Palestina, Iran, Amerika, Ukraina, dan Rusia. Ini yang sudah berlanjut sekian lama seperti itu. Dan ada pendapat beberapa orang tentang mengenai ini. Ada yang berkata tentang konspirasi, fiksi, skenario. Nah, di sini kita harus belajar tentang segala sesuatu, baik rancangan-rancangan para elit. Ini yang sedang kita mau bahas, saudara, ya. Tetapi dikatakan dalam Matius pasal yang ke-24, dikatakan kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Di sini pentingnya kita harus menghubungkan firman yang satu dengan firman yang lain, dalam artian kitab yang satu dengan kitab yang lain, supaya kita bisa memahami kebenaran firman-Nya. Apakah ini memang tanda-tanda, atau apakah ini hanya sekedar konspirasi, atau hanya sekedar fiksi yang dibuat di dalam skenario yang telah dirancangkan? Saudara, setiap perbuatan jahat itu terlebih dilakukan perancangan, saudara. Apa arti dari konspirasi itu? Ya, konspirasi itu, saudara, bukan sesuatu yang tidak ada. Namun konspirasi itu adalah suatu rancangan orang-orang jahat yang ada di dalamnya untuk melakukan hal-hal yang ilegal. Itu konspirasi. Mereka menciptakan konspirasi karena pertemuan yang mereka adakan. Siapa itu? Ya, banyak kelompok-kelompok dan organisasi dan orang-orang yang sangat kaya di dunia ini yang berpengaruh dalam bidang ekonomi, dalam segala hal yang mereka kuasai di dalam dunia ini. Itu yang harus kita tahu. Nah, apakah perang ini yang menjadi tanda atau penggenapan dalam firman Elohim? Kita harus ingat, sekalipun itu konspirasi, ingat, di dalam bumi ini ada orang benar dan ada orang fasik atau orang jahat. Orang jahat selalu merancangkan kejahatan. Itu yang dinamakan konspirasi, saudara. Ya, itu yang dinamakan konspirasi. Jadi bukan berarti karena perang ini dirancangkan, jadi itu tidak menjadi tanda akhir zaman. Ingat, saudara, bahwa setan akan mempengaruhi orang-orang yang tidak takut akan Elohim untuk menghancurkan umat manusia, untuk menguasai dunia, atau untuk membentuk suatu sistem untuk mengontrol manusia. Jadi apa yang mereka lakukan itu adalah bagian-bagian dari tanda-tanda yang telah disebutkan dalam firman Elohim. Karena apa, saudara? Karena sekalipun itu yang mereka rancangkan, itu bagian dari tanda-tanda. Karena mereka yang dipakai si jahat untuk menggenapi segala tanda-tanda yang telah disebutkan dalam firman Elohim. Di sini kita harus tahu bahwa tanda-tanda yang disebutkan itu kita harus bijaksana dan kita harus melihat pengertiannya kemana, saudara. Sekalipun ingat, ya, sekalipun ada orang kaya yang begitu kaya yang menguasai dunia ini yang merancangkan membuat konspirasi untuk supaya Rusia Ukraina berperang, seandainya seperti itu tetap bagian dari tanda, saudara. Ya, itu tetap bagian dari tanda. Karena ingat, saudara, sekalipun itu direncanakan, mereka tidak pernah takut akan Elohim. Bahkan seolah-olah mereka itu adalah Tuhan. Mereka itu adalah seolah-olah dewa yang bisa mengatur dunia ini. Jadi coba kita lihat sebenarnya bagaimana mereka melakukan itu. Di Wahyu 19 ayat 19 dikatakan, "Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya." Nah, ini konspirasi, saudara. Mereka berkumpul untuk melawan Elohim. Nah, konspirasi tadi perkumpulan orang-orang jahat merancangkan. Ini di ayat yang ke-19 ini, mereka berkumpul, mereka bersama, mereka membentuk eh, suatu kelompok atau suatu prajurit besar untuk melawan Elohim. Nah, berarti ini apa? Ini bagian dari konspirasi. Sebenarnya, karena konspirasi ini itu diciptakan oleh mereka agar setiap manusia ketika mendengar hal konspirasi berarti ini tidak nyata seperti itu. Tidak. Walaupun itu buatan mereka, saudara, ingat banyak yang dibuat mereka.
Bahkan apa yang kau pakai sekarang itu adalah buatan-buatan mereka. Banyak yang mereka buat. Namun ingat, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Di dalam dunia ini, kalau kita tidak cerdik, kalau kita tidak bijaksana dalam mengambil sikap, kita bisa terikut arus, saudara. Nah, di sini kita apa saudara? Memakai senjata-senjata mereka untuk balik melawan mereka. Secara fisik tidak saudara. Namun mewartakan Injil, memberitakan kebenaran ini yang menjadi bagian kita di akhir zaman. Supaya bisa makin banyak orang yang diselamatkan. Jadi perang dunia ketiga itu adalah sebagai tanda-tanda akhir zaman. Namun apakah itu sudah terjadi? Nah, berita-berita akan selalu memberitakan apakah perang dunia ketiga akan segera terjadi? Nah, apakah? Itu masih pertanyaan, saudara. Belum benar-benar terjadi secara tulis di dalam koran, di dalam berita, di dalam TV-TV. Namun, saudara, mereka tidak akan mengucapkan itu segampang mungkin. Karena ingat, perang nuklir itu akan susah terjadi. Lebih tepatnya sebenarnya adalah perang dunia terbesar itu adalah tentang peperangan rohani, perang Gog dan Magog, perang Harmageddon. Jadi kalau kita merujuk dan tertuju kepada hal-hal yang ditulis seperti Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Ketiga. Lalu kita fokus sekarang kepada Perang Dunia Ketiga. Apakah sudah terjadi? Kalau Perang Dunia Ketiga itu bisa dikatakan terjadi gara-gara perang nuklir, saudara. Saudara, disinilah kita harus benar-benar melihat apakah benar Perang Dunia Ketiga akan terjadi. Nah, ini susah untuk dijelaskan, saudara, karena mereka mengatur segala rancangan, mereka mengatur segala posisi, waktu, dan apa yang mereka mau sesuai dengan keinginan mereka. Agenda-agenda mereka itu benar-benar tertutup, saudara. Seolah-olah diberitakan, namun bisa diganti, saudara. Namun ingat, saudara, segala sesuatu yang mereka rancangkan itu adalah penggenapan dari firman. Mereka menjadi penggenapan di dalam firman Tuhan. Penggenapan yang mana, saudara? Mereka menggenapi bahwa mereka lah menjadi tokoh utama yang jahat untuk melakukan dan menentang apa yang telah difirmankan oleh Elohim. Jadi ini bisa kita lihat, saudara, ya, bahwa supaya kita tahu, supaya kita tidak nyaman dalam posisi, oh ini belum terjadi, ya. Mungkin beberapa di video ada orang lain berkata seperti itu dan membongkar. Memang ini dibuat, saudara. Apalagi ketika saya membahas tentang sistem dan apa yang mereka buat, agenda-agenda para elit global, apa yang mereka buat di dalamnya itu benar-benar tertata rapi, dan agenda-agenda yang mereka buat itu sudah jauh-jauh hari dibuat, saudara. Mulai tahun 1800 mereka sudah beraksi, saudara, untuk mengontrol manusia dalam sistem digitalisasi atau internet. Nah, ini di sini kita bisa tahu, saudara, bahwa mulai pada saat itu sudah ratusan tahun bahkan manusia digiring kepada satu sistem, saudara. Itu konspirasi, saudara. Namun di sini saya mau beritahu kepada saudara supaya kita tidak tertipu dengan siasat-siasat mereka. Sekalipun, ingat, sekalipun perang yang terjadi sekarang antara Israel dengan Palestina, Israel, Iran, Amerika, Rusia, Ukraina, dan pergejolakan-pergejolakan yang terjadi di dunia ini, sekalipun itu yang mereka buat, ingat, itu tetap penggenapan akhir zaman. Karena yang menggenapi hal-hal seperti itu orang-orang yang tidak takut akan Elohim. Sedangkan kita menggenapi hal-hal yang benar dalam firman-Nya, menggenapi apa yang telah difirmankannya. Jadi di sini bisa kita tahu, saudara-saudara, supaya kita tidak abu-abu dalam mengartikan atau tidak abu-abu dalam mengikuti firman kebenaran. Nah, mereka merancangkan itu. Mereka buat dalam imajinasi mereka. Itulah tadi skenario, saudara. Ya, fiksi. Mereka buat dalam imajinasi mereka, lalu mereka melakukannya, mengaplikasikannya. Melalui apa, saudara? Banyak hal, melalui ekonomi, perdagangan, obat-obatan, penyakit, virus. Ini yang mereka lakukan satu persatu, saudara. Lalu ketika mereka mau membuat inflasi, mereka harus buat perang, saudara. Tujuannya apa? Satu sistem pengontrolan yang terjadi. Ini yang terjadi di dunia ini. Semua adalah agenda mereka. Bahkan cuaca yang bisa dikontrol, bahkan yang orang-orang tidak tahu virus-virus yang diciptakan sebagai senjata biologi, ini mereka buat. Namun apakah ini hanya sekedar berjalan begitu saja? Ini masuk dalam penggenapan firman, saudara, ya. Ini masuk dalam tanda-tanda akhir zaman yang sudah menggenapi waktunya. Makanya kita tidak boleh hanya lihat dari sudut pandangan itu. Tapi kita harus lihat tanda-tanda yang lain supaya kita bisa mencocokkannya. Bukan dipaksakan dicocokkan, tapi kita harus melihat yang tertulis dalam Wahyu pasal 13 tentang membeli dan menjual. Nah, tentang membeli dan menjual, tidak seorang pun yang dapat membeli tanpa tanda itu, yaitu 666. Tidak seorang pun yang dapat membeli, dikatakan seperti itu. Nah, ini harus kita melihat sistemnya bagaimana, manusia digiring kemana, lalu ada ciptaan-ciptaan baru dan teknologi yang berkembang secara pesat seperti
AI Artificial Intelligence atau AGI Artificial General Intelligence ini yang sedang berkembang sekarang. Ingat saudara, segala sesuatu yang dilakukan di internet itu adalah pengumpulan database. Ini pengumpulan data-data untuk mereka lihat, untuk mereka satukan, untuk mereka rangkum. Mereka masukkan ke dalam AI. Nah, makanya AI pintar, saudara. Setiap pengetahuan yang di bumi ini, setiap pengetahuan yang ada di dunia ini, baik bahasa, baik yang didapatkan penelitian-penelitian, kan masuk ke internet semua. Lalu itu akan disedot dan dimasukkan ke dalam AI. Makanya AI disebut artificial intelligence. Intelligence itu artinya apa? Mata-mata, saudara. Ya, artificial intelligence menjadi mata-mata di internet. Semuanya bisa dilihat. Semuanya bisa dipadukan. Ya, dipadukan. Ini tujuannya apa? Bukan seolah-olah kita pakai internet itu hanya kesenangan kita. Tidak, ini sedang pengumpulan data. Lalu data itu akan dipakai untuk mengontrol manusia, uangmu, rumahmu, sertifikatmu, semuanya akan dibuat seperti itu, saudara. Semuanya akan berbasis digital. Jadi kalau orang berpikir bahwa digital itu seolah-olah mempermudah manusia, tidak. Ini sedang pengumpulan data untuk mengontrol. Nah, AI kan sedang dikembangkan kepada tahap yang paling sempurna. AI yang kita lihat sekarang ini belum seberapa, saudara. AI di masa depan itu sangat benar-benar mengerikan. Ini adalah manifestasi dari pekerjaan-pekerjaan jahat. Ingat, manifestasi perwujudan yang setan lakukan dalam teknologi itu sangat besar di akhir zaman ini. Disinilah saudara, kita harus dapat melihat bahwa segala sesuatu itu sudah diambang pintu, sudah mencapai puncak. Jadi bukan seolah-olah mereka melakukan ini tidak ada hubungannya dengan firman. Sangat ada hubungannya, saudara ya. Sangat ada hubungannya. Saya tahu, Pak. Bapak Ibu, saya tahu bahwa ini direncanakan, diagendakan, bahkan sudah lama. Namun, saudara, ini masuk dalam tanda tanda akhir zaman, bahkan tanda yang paling inti, saudara. Makanya ada orang yang membahas tentang perang Gog dan Magog, ya, atau perang Harmageddon. Ya, perang Gog dan Magog itu apa, saudara? Ini akan kita bahas untuk di video selanjutnya. Namun kita harus tahu, perang dunia itu bukan seolah-olah itu perang nuklir, tapi perang ekonomi, perang cyber, ya, perang perdagangan, ekonomi, yang membuat setiap negara-negara itu kolaps, saudara, atau inflasi. Inflasi ini direncanakan, saudara. Itu hanya tipuan-tipuan yang mereka lakukan. Untuk apa, saudara? Untuk menipu manusia yang tidak tahu kebenarannya. Inflasi terus berjalan sampai sekarang. Dari tahun ke tahun inflasi terus, saudara. Kalau artinya inflasi itu kenaikan barang itu besar, tapi pendapatan itu tidak ada dan itu terus berlanjut. Kalau inflasi tidak terjadi gini, saudara. Kalau dulu bakso harganya cuma 1.000 di tahun 2000, harusnya kalau tidak inflasi terjadi itu tetap 1.000 di zaman ini. Namun terjadi. Sekarang bakso 10.000 satu mangkok. Nah, itu adalah bukti dari inflasi. Setiap harga yang naik itu tanda dari inflasi, saudara. Apapun barang, cabai, bawang, semua bahan-bahan pokok, beras yang kita makan, kalau itu naik terus, itu tandanya inflasi. Nah, ini diagendakan dan direncanakan agar pengontrolan itu terjadi, saudara, dikontrol melalui database. Jadi internet ini bukan sekedar saudara menikmatinya, tidak. Internet ini menjadi jerat bagi manusia. Pada suatu hari, internet ini juga sudah di depan mata. Internet ini akan menjadi penjara-penjara jiwa bagi setiap orang. Di sini makanya saya mau menyadarkan saudara, apa sih itu digitalisasi? Apakah itu internet ini? Ini berhubungan, saudara. Kenapa ada listrik? Kenapa ada internet? Internet tanpa listrik tidak bisa seperti itu. Jadi ini sesuatu perpaduan yang mereka lakukan untuk satu, saudara. Untuk semua orang yang ada di dalam dunia ini memasuki sistem mereka. Ini sedang penggiringan sistem. Nah, siapa yang tidak mengikuti sistem mereka nanti yang tidak akan bisa makan. Makanya di sini ada persiapan-persiapan yang Elim katakan dalam Lukas pasal yang ke-21, saudara. Ya, di sini kita harus mempersiapkan banyak hal. Bukan hanya iman, saudara. Bukan hanya mental. Tapi fisik, jasmani, rohani. Memang yang terpenting yang dipersiapkan itu adalah kerohanian kita. Nah, ini kita bisa belajar lebih lebih baik dan membaca firman Elohim. Tidak ada salahnya memang untuk mengetahui hal yang dari media sosial atau platform. Tidak ada. Namun di sini kita harus paham, saudara, bahwa kita tidak cukup hanya melihat, tapi lihat, baca kebenaran firman. Apa yang dikatakan kepada mereka. Nah, ini akan terjadi terus, dan akan terjadi terus sampai kapan, saudara? Sampai kapan? Saya tidak tahu tentang tahun. Namun tahun-tahun yang akan datang itu tahun-tahun yang akan sulit dihadapi oleh orang-orang benar. Tetapi orang-orang yang menerima sistem dengan terbuka tidak akan merasakan apa-apa. Namun juga saudara ingat, sekalipun orang yang tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal Elohim,
orang-orang yang tidak segera naik ke dalam posisi ekonomi yang tinggi, mereka akan terkena dampak yang begitu serius, dampak yang begitu besar. Karena apa, saudara? Mereka ingin membumi hanguskan orang-orang yang tidak berguna. Ya, para elit global, saudara. Namun kita tidak tahu siapa namanya. Namun di seminar sebagian saya sebutkan nama-nama organisasinya, saudara ya. Mereka melibatkan banyak hal. Mereka pertama ingat menguasai ekonomi. Dikuasai dulu ekonomi, perdagangan. Kalau mereka tidak dapat menguasai ekonomi, mereka tidak akan bisa membuat setiap manusia itu masuk ke dalam sistem yang mereka buat. Sistem yang mereka buat itu benar-benar tertata rapi. Dari kita mulai sejak SD, bahkan dari bayi pun kita memasuki sistem. Orang tua memberikan apa imunisasi. Ini saudara, sistem-sistem itu. Sistem-sistem yang mengajarkan manusia. Seperti vaksin-vaksin, imunisasi pada saat kita bayi. Apakah ini perlu? Saudara tahu sendiri, saudara jawab. Elohim menciptakan manusia itu sempurna. Ya, manusia tidak butuh apa yang berasal dari luar. Karena apa yang di dalam tubuh manusia itu udah sempurna diciptakan oleh Bapa di surga. Nah, di sini kita harus memahami lebih jauh lagi, saudara ya. Jadi ingat, perang dunia ketiga itu bukan seolah-olah itu terjadinya perang nuklir. Nah, sampai kapan, saudara? Mulai tahun 2022 sudah terjadi apa, saudara? Nah, Rusia. Dari situ mulainya Rusia ke Ukraina. Nah, ini konspirasi besar memang, saudara. Di balik layar itu, mereka itu seperti aliansi, saudara ya. Namun di sinilah, saudara, sekalipun seperti itu, rencana mereka ingat, saudara, ingin mengurangi populasi bumi. Lalu mereka akan mengurangi dari senjata biologi, dari kelaparan, lalu dari perang. Ini yang akan mereka buat. Itu sesuai, ya. Itu sesuai dengan kebenaran firman Elohim. Supaya apa, saudara? Supaya iman saudara itu bersiap-siap. Jangan sampai saudara berpikir, oh ini berarti ini tidak ada hubungannya dengan firman. Ada, saudara. Bahkan sangat-sangat ada. Sangat-sangat terhubung, saudara. Sangat-sangat terhubung. Karena ingat, setiap kejadian yang ada di dalam bumi ini atas seizin Elohim. Setiap kejadian. Kalau Elohim tidak berikan izin, nggak akan terjadi, saudara. Nggak akan terjadi. Di sini kita harus bisa bisa tahu, dan kita harus menyimak, dan kita harus menganalisa dan melihat satu persatu apakah betul atau tidak. Jadi di video kali ini saya sudah memberitahu bahwa perang itu bukan seolah-olah tentang nuklir, tetapi perang cyber, ekonomi perdagangan yang membuat ini semua semakin hari semakin down, semakin menurun, semakin hancur, saudara. Ingat, di tahun-tahun yang akan datang tidak ada ekonomi semakin bagus. Tapi dikatakan dalam firman, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Karena yang kaya ini yang memonopoli setiap ekonomi. Orang kaya ini selalu ah, apa namanya beraliansi dengan orang kaya. Makanya tidak pernah miskin. Orang kaya tidak tanggung kayanya. Cuma 100 M. Itu tidak terhitung dalam bilangan kaya, saudara. Tapi hitungan bilangan mereka itu ya seperti yang mereka buat itu 1%, ya. 1% aset di bumi mereka miliki, saudara. Ya, 1%, saudara. Ya, Nah, di sini kita harus tahu bahwa orang-orang kaya yang dimaksud itu apa. Bukan distributor-distributor sains seperti itu, tapi yang memegang saham investasi yang begitu besar di dunia ini, yang sangat-sangat berpengaruh. Itu yang disebut orang kaya. Jadi mari kita lihat lebih dalam di dalam kebenaran firman Elohim supaya kita tidak bingung apa yang harus kita lakukan. Karena jujur, saudara, ini sudah mendekati segala sesuatu. Sebab anak manusia akan datang di awan-awan dan menjemput orang-orang kudusnya. Namun di sini kita harus lihat, saudara, minta hikmat, minta kebijaksanaan. Semua ini bukan seolah-olah terjadi secara begitu saja. Tetapi ini semua sekalipun ini direncanakan oleh mereka. Namun ini adalah penggenapan firman, saudara. Karena ingat, arti dari konspirasi itu adalah suatu rencana yang jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat untuk melakukan hal-hal yang ilegal. Jadi kita sudah tahu, kita sudah paham. Ya, marilah kita untuk semakin berjaga-jaga dan mempersiapkan segala sesuatu tentunya, saudara. Tetap akan kami katakan bahwa persiapkan segala sesuatu. Karena kalau engkau benar-benar mendekat kepada Elohim, engkau akan tahu yang dipersiapkan itu apa. Bukan hanya sekedar iman, saudara. Kalau iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi Elohim memerintahkan kita untuk mempersiapkan segala sesuatu. Jangan katakan, saudara, ini, saudara, hal-hal yang tidak berhikmat yang dikatakan berhikmat. Dikatakan ya kita tidak boleh takut, kita punya iman. Ya, kalau mati ya mati. Bukan seperti itu. Kita perginya bukan ke situ. Masalahnya manusia itu begitu lemah, saudara. Saya tidak mengukur manusia itu tidak punya iman, tidak. Namun di zaman ini, saudara, kita harus pelajari
Pelajari situasi-situasi dan manusia di zaman ini sangat lemah dalam iman. Sekalipun teriak-teriak dalam penyembahan, sekalipun seperti propetik dalam berdoa. Nah, di sini saudara, di sini kita yang nggak paham. Di zaman ini, di era kita ini ya, saya kasih tahu aja, di era kita ini adalah era yang begitu nyaman. Sehingga manusia tidak pernah tahu seberapa besar sakitnya nanti penderitaan yang akan datang dan bagaimana jiwa-jiwa akan ditarik ke dalam kebinasaan. Karena era yang nyaman itu menghasilkan apa, saudara? Menghasilkan generasi yang lemah, ya, generasi yang lemah. Tapi era yang penuh dengan deru perang, era yang penuh dengan kematian itu melahirkan generasi yang begitu kuat. Nah, itu sudah terjadi dan siklusnya itu selalu begitu, saudara. Siklusnya begitu terus. Karena pada saat Perang Dunia Kedua, itu terjadi perang, ekonomi, dan banyak orang yang kelaparan. Nah, ini membuat semangat hidup setiap orang itu begitu besar dan melahirkan generasi yang sangat kuat. Nah, ketika munculnya generasi yang kuat untuk melakukan perdamaian di bumi ini, terjadilah kenyamanan. Ya, terjadilah sesuatu yang nyaman sehingga generasi pada saat kita ini tidak pernah mengalami namanya perang yang langsung, kemiskinan langsung, kelaparan langsung, kematian yang begitu besar. Nggak pernah. Makanya dengan entengnya banyak orang yang mengatakan beriman saja. Ingat, iman itu tidak bertentangan dengan hikmah. Namun sering disalahartikan atau sering dibalut dengan ketakutan dengan hikmah. Atau iman dengan ketakutan, saudara. Ini dibalik, saudara. Katanya berhikmat, padahal ada ketakutan yang tersembunyi di dalam dirinya. Yang tidak mau dijujurkan di dalam dunia ini. Atau keterikatan-keterikatan yang masih terikat di dalam dunia. Yang tidak bisa meninggalkan segala sesuatu. Karena jelas, saudara, sistem digital ini adalah perbudakan. Perbudakan, saudara. Semua sistem yang mereka lakukan, semua yang dilakukan kepada kita dari sejak SD sampai tamat SMA atau SMK, apa, saudara? Ini tentang mempelajari lalu menghafal dan menghafal dan menghafal. Sehingga apa? Kita mengikuti sistem mereka. Mengikuti sesuatu yang mereka sudah buat. Jadi kita tidak bisa berpikir secara independen atau mandiri. Tidak bisa kita berpikir secara apa, saudara? Kita bisa berpikir secara kreatif. Nggak bisa. Karena kita sudah mengikuti sistem mereka sejak SD, sejak TK. Apa yang mereka tulis dalam kurikulum ini sudah mereka tulis. Dan kita harus mengikutinya. Dan kita pulang jam berapa sudah diatur, saudara. Siapa yang mengatur mereka, para elit global? Yang mengatur keuangan-keuangan dunia ini. Yang menyusupi setiap bangsa-bangsa. Setiap banyak pemimpin-pemimpin yang menjadi boneka mereka. Siapapun yang menjadi pemimpin, yang penting agenda saya ini dijalankan kira-kira seperti itu. Jadi di sini kita harus tahu ya, kita harus cerdik seperti orang, tulus seperti merpati. Jangan sampai kita tertipu ke dalam sistem-sistem yang mereka mereka buat. Tetapi pakailah segala sesuatu untuk ingat mewartakan kebenaran firman Elohim. Ya, demikianlah di video kali ini. Ini yang bisa saya sampaikan dan ingat saudara bahwa segala sesuatu ya selalu ada tujuannya. Bukan seolah-olah tidak ada tujuan. Ya, apa yang mereka lakukan itu ada tujuan, saudara. Ada tujuannya. Jadi ingat, saudara, kita di posisi sekarang ini sudah mencapai puncaknya. Persiapkan dirimu, bukan hanya imanmu, semuanya. Kita punya tubuh, kita punya jiwa, kita punya roh. Persiapkan secara jasmani, persiapkan secara roh, persiapkan secara jiwa. Kita harus persiapkan. Kita harus persiapkan. Karena kita punya tubuh, lalu memang kita harus persiapkan. Kalau tidak, saudara, nggak usah makan mulai dari sekarang. Ya, kita harus berlatih seperti itu. Karena apa? Itu yang akan terjadi. Itu yang akan terjadi. Kalau kamu tidak mau kelaparan, terima sistem ini. Terima BLT, terima bantuan-bantuan. Syaratnya apa? Isi data. Seolah-olah tidak masalah kan? Isi data. Hanya mengisi data kok. Padahal data itu menjadi senjata. Ingat, informasi itu menjadi senjata paling kuat di dunia ini. Kalau kita punya informasi, kita bisa, ya, kita bisa menjadi senjata yang sangat kuat. Jadi, para elit mengumpulkan informasi, data-data untuk menjadi senjata melawanmu. Jadi itu saudara. Jadi cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Demikianlah di video kali ini supaya kita semakin berjaga-jaga hari demi hari dan mempersiapkan imanmu untuk menyongsong kedatangan Elohim yang kedua kali.